Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Gustina, NIM 2014-050025. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Menurut KBBI, paradigma memiliki beberapa pengertian, yakni daftar semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata, model dalam teori ilmu pengetahuan, dan kerangka berpikir. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai dasar dan ideologi, tidak berlebihan jika Pancasila menjadi tolak ukur penyelenggaraan negara, termasuk pembangunan nasional. Pancasila sebagai dasar pembangunan berarti nilai-nilai Pancasila secara normatif menjadi landasan dan tolak ukur sebagai aspek pembangunan nasional. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang A yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional hendaknya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dan hakikat manusia yang berhasil adalah untuk menunjukkan kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, kreativitas manusia dalam menggunakan akal dan pikirannya. Yang B yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengembangan. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus bersifat dinamis, sehingga dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ciri khas utama dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Yang ketiga yaitu pengembangan politik. Landasan pengembangan politik di Indonesia adalah kekuasaan dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Kekuasaan dan kedaulatan rakyat tersebut berlaku baik bagi politik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam usaha-usaha membangun kehidupan politik, beberapa hal yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan yaitu sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, kemandirian partai politik, efisien dan efektivitas pemerintah sebagai alat negara, diferensifikasi dan spesialisasi dalam bidang politik, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Itu yang keempat yaitu pengembangan ekonomi. Pasal-pasal perekonomian disusun oleh Muhammad Hatta. Pada pasal 27 dan 33 menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan di mana negara menguasai bidang-bidang vital, bumi, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kelima yaitu pengembangan sosial budaya. Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Yang keenam yaitu pengembangan pertahanan keamanan. Konsepsi mengenai pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan pengalaman selama perjuangan untuk mencapai dan membela kemerdekaan. Yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. A yaitu Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki 3 tugas pokok yaitu
pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang B yaitu budaya akademik. C. Kampus sebagai moral forens, yaitu 1. Pengembangan hukum dan HAM. Kedua, kampus sebagai sumber pengembangan hukum. 3. Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan HAM. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.